Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan, usia yang masih Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang masih terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Akan datang masanya, rela atau terpaksa, sadar atau tidak sadar, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dan beralih kepada alam barzah, alam akhirat dan seterusnya. Sebuah perjalanan panjang, dan semakin panjang sebuah perjalanan, maka semakin banyak bekal yang harus disiapkan untuk dibawa. Karena itu Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kehidupan dunia ini adalah kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika sahabat Nabi bertanya dan meminta nasihat, "Ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang dengan nasihat itu aku tidak perlu lagi bertanya, karena nasihat itu sudah cukup bagiku." Nabi bersabda, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Pertama, Nabi diberi kemampuan mengucapkan sesuatu yang rumit tetapi dalam kalimat yang sangat pendek. Itu yang disebut dengan jami'ul kalim. Pertanyaannya begitu luas, berikan aku nasihat, dan cukup sekali saja aku mendengar nasihat itu, dan itu dah cukup bagiku. Tapi jawaban Nabi pendek sekali. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Jadi hanya ada 3 kata saja. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Tapi kalau ini dijabarkan, bisa berbab-bab. Karena tidak mungkin orang beriman kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Rasul,
Tidak mungkin dia beriman kepada Rasul kalau dia tidak beriman kepada malaikat yang menurunkan wahyu. Dan seterusnya dia harus beriman kepada hari akhir dan juga qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Ini salah satu keistimewaan Nabi. Ditanya dengan pertanyaan yang luas, tapi jawabannya pendek, tapi mencakup seluruh permasalahan. Pesan Nabi, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Banyak sekali hadis, bahkan ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita memiliki sifat istiqamah. Misalnya di dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah, maka nanti di dalam tafsir dikatakan malaikat-malaikat ketika sakaratul maut datang menghampiri hamba yang istiqamah itu, menghibur-hibur orang yang akan meninggal itu dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, karena engkau telah diberi kabar gembira, wa abshiru bil jannah, dengan surga. Jadi di dalam tafsir dikatakan ada malaikat yang khusus menghibur orang yang sakaratul maut, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan istiqamah. Di dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Di dalam surah Hud, Nabi diperintahkan wastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Di dalam hadis dikatakan Nabi kelihatan sedih, kelihatan beruban. Begitu ditanya, apa yang menyebabkan kau beruban, wahai Rasulullah? Di hadis itu dikatakan, karena turun kepadaku ayat di akhir surah Hud, wastaqim kama umir, beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqamah ini satu sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang beriman. Kemudian di dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Bagi orang-orang yang memiliki sifat istiqamah, maka dia akan meminum air kehidupan yang dingin, yang sejuk. Jadi orang yang istiqamah itu akan merasakan kehidupan dia sejuk, damai, tentram. Meskipun sebenarnya dia banyak masalah dan banyak problem, tapi jiwanya itu sejuk. Jadi ini mungkin pertanyaan bagi kita. Kalau kita merasakan kehidupan kita itu gersang, galau, hati itu tidak pernah nyaman, tenang, pertanyaannya, jangan-jangan kita belum memiliki satu amal yang istiqamah. Karena orang yang memiliki amal yang istiqamah, dia akan menjalani kehidupan ini dengan hati yang damai, tenang, tidak ada galau, tidak ada kekacauan dalam jiwa dan batinnya. Istiqamah itu terambil dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan. Akar katanya qoma. Qoma itu artinya konsisten, teguh, memegang prinsip kebenaran.
Syarat dari istiqamah itu dua. Dia teguh pada jalan yang benar, dan dia terus menerus melakukan itu sepanjang hidupnya. Jadi syaratnya dua. Dia berada pada jalan yang benar dan lurus, kemudian dia konsisten selama hidupnya. Jadi tidak bisa istiqamah itu untuk sesuatu yang bukan diajarkan, diperintahkan agama. Tidak bisa kita katakan si fulan itu istiqamah sekali judinya, si fulan itu istiqamah sekali korupsinya. Istiqamah itu hanya untuk sebuah perbuatan yang benar, yang sesuai dengan syariat dan perintah agama. Yang kedua, dia dilakukan secara terus-menerus hingga akhir hayat. Karena itu Nabi juga berpesan, ahabbul a'mal 'ala Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang disenangi, dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Jadi marilah kita memilih-milih amal apa yang bisa kita istiqomahkan. Mungkin untuk bangun malam kita merasa sulit. Jangankan untuk bangun malam, sholat subuh saja sulit. Tapi kalau untuk sedekah, saya sepertinya mudah dan gampang, tidak berat. Maka pilihlah itu sebagai amal andalan kita. Meskipun sehari hanya 10.000, tapi dilakukan secara terus-menerus. Saya kalau untuk bersedekah susah. Jangankan sedekah, untuk makan sehari-hari juga sulit. Tapi saya mudah sekali membaca Al-Quran. Pilihlah itu menjadi amal andalan kita. Setiap hari kita baca Quran, meskipun hanya 1 halaman. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman. Tapi itu dilakukan secara terus-menerus. Kebanyakan kita selalu beramal itu tidak istiqomah. Bulan Ramadan kita bisa hatam 3 kali, tapi setelah Ramadan tidak pernah hatam sekalipun. Karena itu disebutkan di dalam ayat tadi, bagaimana kalian akan merasakan hidup yang nyaman, hati yang tentram, karena kalian tidak punya satu amalan yang bisa diandalkan secara istiqamah. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpidato. Dia mengatakan, Jumat depan saya akan tunjukkan karomah terbesar saya. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkenal seorang ulama thariqah sufi yang banyak sekali karomahnya. Suatu ketika dia mengatakan, Jumat depan saya akan tunjukkan karomah terbesar saya. Mendengar pengumuman itu, murid-muridnya datang dari segala penjuru, memenuhi masjid. Mereka lihat kedatangan Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum Jumat, sholat qobliyah dan seterusnya, sholat khotib Jumat, sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat. Tapi murid-muridnya tidak menemukan apa yang mereka tunggu-tunggu. Mereka melihat biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Akhirnya mereka bertanya, wahai Tuan Guru, bukankah Tuan Guru pernah berjanji bahwa Jumat ini akan menunjukkan karomah terbesar? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, apakah selama hidupku kalian pernah melihat aku berdusta? Tidak, Tuan Guru. Apakah selama hidupku kalian pernah melihat aku meninggalkan sholat berjamaah? Tidak, Tuan Guru. Apakah selama hidupku aku pernah menzolimi orang? Tidak, Tuan Guru. Apakah selama aku hidup kalian pernah melihat aku mengambil hak yang bukan hakku? Tidak, ya Tuan Guru. Apakah selama hidupku aku pernah meninggalkan puasa? Tidak pernah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itulah karomah terbesarku.
Karena itu Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah mengatakan, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Orang yang memiliki sifat istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau kita mendamba-dambakan mendapatkan karamah, cukuplah kita meraih sikap istiqamah. Itu lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan kita bisa memilih-milih apa amal yang bisa kita istiqamahkan, sehingga menjadi amal andalan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah di jalannya hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya selamat di dunia ini, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان في بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم إنهم حفاة فأحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين ويا ناصر المستضعفين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر